Sobat My ITS Learning, berjumpa kembali dalam materi kuliah Metode Statistika pada Riset Sosial. Bersama saya, Ismaini Zain dari Departemen Statistika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Hari ini kita akan berbicara tentang tahap awal proses penelitian. Ini adalah merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya. Pada sesi ini, secara spesifik kita akan mendiskusikan tentang bagaimana mendefinisikan masalah penelitian yang sesi lalu Sobat My ITS Learning sudah mulai memikirkannya. Sehingga materinya hari ini adalah how to define research problem atau merumuskan masalah penelitian. Bagaimana Sobat My ITS Learning? Apakah sudah mendapatkan suatu masalah dalam riset sosial? Oke, sudah ya. Bagaimana nanti cara menuliskannya di bab 1? Nanti kita akan coba diskusikan dan nanti Sobat My ITS Learning akan mempraktekkannya. Baik, Sobat My ITS Learning, dalam penemuan masalah, sesudah seorang peneliti menetapkan problem area atau bidang penelitian yang akan diamati, maka kegiatan selanjutnya adalah menemukan masalah atau problem generation atau problem finding. Jadi bagaimana supaya problem itu menjadi problem riset problem yang betul-betul layak untuk diangkat menjadi suatu penelitian. Penemuan masalah atau penemuan permasalahan penelitian adalah salah satu tahap yang penting sekali. Jadi kemarin sudah disajikan harus krusial, harus ada, dan harus tersedia terlebih dahulu. Oleh karena itu, ada yang mengatakan keberhasilan perumusan permasalahan sebetulnya adalah setengah dari kegiatan penelitian. Jadi, Sobat My ITS Learning, fokus ke sini dan pastikan Sobat My ITS Learning mempunyai permasalahan penelitian. Cara menemukan permasalahannya seperti apa? Jadi, menurut Buckley et al. Tahun 1976, menemukan masalah itu setidak-tidaknya ada dua cara, formal dan informal. Kalau formal berarti bisa ditrace, bisa ditelusuri, asal-muasalnya dari mana. Kalau secara informal tidak. Penemuan permasalahan formal itu prosedurnya menuruti metodologi penelitian-penelitian yang ada secara umum. Namun kalau penelitian ditemukan secara informal, maka akan bersifat subjektif dan tidak bersifat rutin. Sehingga kadang-kadang sulit untuk mengikuti mengulang kembali. Secara umum metode penemuan permasalahan adalah seperti ini. Yaitu kalau metode penemuan masalah formal ada analog method, ada renovation, ada dialect method, ada morfologi method, ada decomposition method, ada aggregation method. Sedangkan kalau yang informal ada yang di sebelah kanannya, adalah conjecture method, phenomenology method, consensus method, dan experience method. Kita coba diskusikan satu persatu walaupun tidak seluruhnya ya. Nah, untuk menemukan masalah yang secara informal. Jadi kalau menemukan masalah secara informal, secara konjektur itu secara naluriah saja, secara alamiah saja, yaitu menemukan masalah penelitian itu tanpa adanya dasar-dasar secara jelas. Jadi ya pokoknya saya ingin melakukan penelitian seperti ini. Sehingga kadang-kadang peneliti lain atau orang lain itu sulit untuk bisa mengikuti. Atau juga bisa secara fenomenologi, yaitu suatu permasalahan dalam penelitian itu yang berhubungan dengan fenomena atau perkembangan kejadian yang bisa diamati. Jadi kemungkinan hanya terjadinya pada saat itu saja. Misalnya tiba-tiba ada hujan es dan kemudian dicari jawabannya mengapa terjadi hujan es pada saat itu. Atau juga bisa secara konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan. Jadi adalah kesepakatan katakanlah ada orang yang terlambat dalam suatu karyawan, kemudian orang atau pimpinan tersebut ingin melihat kenapa orang-orang yang dalam kelompok ini masuk dalam terlambat. Jadi berdasarkan kesepakatan supaya mengetahui mengapa orang ini sering terlambat. Atau bisa juga dari informal atau informal itu bisa dari pengalaman gitu ya. Pengalaman itu dalam
sebagai sumber menemukan masalah itu misalnya melakukan sesuatu dan mengalami kegagalan, maka kemudian terdorong untuk menemukan masalah penyebab kegagalan tersebut apa. Dan mungkin itu kegagalan itu hanya terjadi pada dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira adalah kalau masalah ditemukan secara informal. Pada umumnya, untuk skripsi, untuk tugas akhir, itu dilakukan penemuannya secara formal, dikarenakan kalau secara formal acuannya adalah jelas dan itu mudah ditelusuri. Contoh menemukan masalah secara formal misalnya secara analogi. Kalau secara analogi itu yaitu menemukan masalah penelitian dengan cara mengambil pengetahuan yang berasal dari bidang ilmu lain kemudian diterapkan kepada bidang ilmu kita yang sedang kita teliti. Misal katakanlah ada penelitian di bidang ekonomi, lalu seorang sosiologi katakanlah mengambil bidang tersebut diterapkan ke bidang sosiologi. Secara renovasi juga bisa, cara renovasi itu digunakan untuk mengganti komponen yang tidak cocok dalam suatu teori. Cara ini biasanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kemantapan suatu teori. Jadi kalau misalnya katakanlah dilakukan penelitian, ternyata dengan metode tersebut itu tidak bagus kriteria dalam menganalisisnya, lalu merenovasi, mengganti atau menambah variabel atau metodenya menjadi suatu penelitian yang baru. Juga kadang-kadang secara formal kita secara dialektik. Jadi menemukan masalah secara dialektik itu adalah berupa sanggahan atau tandingan. Jadi artinya kalau misalnya peneliti itu mengusulkan penyelesaian dengan suatu teori A, lalu kita sebagai seorang peneliti lain mencoba menyanggah sebaiknya kita pakai metode B, sehingga kemudian kita memperbandingkan antara metode A dengan metode B dan kemudian dicari keterbaikan dari hasil penelitian ini. Nah, juga kalau secara morfologi, bagaimana secara morfologi? Morfologi itu adalah sebuah cara yang dapat digunakan untuk mengkaji berbagai kemungkinan-kemungkinan kombinasi. Jadi, kalau misalnya katakanlah Sobat My ITS Learning tertarik kepada mahasiswa, maka apa yang menjadi kemungkinan-kemungkinan dari seorang mahasiswa? Coba Sobat My ITS Learning. Oke, mahasiswa tertarik dengan IP-nya. Oke, tertarik dengan organisasinya. Oke, tertarik dengan cara belajarnya. Maka kalau ketiga poin tersebut atau hal tersebut digabung akan merupakan suatu permasalahan. Misalnya, apakah ada hubungan dengan organisasi dengan prestasi belajar? Nah, ini adalah cara morfologi. Atau juga bisa secara dekomposisi yang bertolak belakang dengan agregasi. Kalau dekomposisi barangkali seorang dosen mempunyai penelitian dengan ranting pohon yang besar, maka bagian-bagiannya diberikan kepada mahasiswa. Ini adalah menjabarkannya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Atau secara agregasi, yaitu dari yang kecil-kecil, kemudian digabung menjadi satu, dikumpulkan menjadi the whole of research. Jadi penelitian-penelitian yang kompleks dan rumit, karena kalau tidak dilakukan secara agregasi, terpisah-pisah akan sulit mencapai tujuan dari penelitian. Jadi kalau penelitiannya itu ditemukan secara formal, pada umumnya kita mudah men-tracing asal muasal atau dari mana sumber tersebut berada, sehingga itu akan lebih memudahkan. Nah, bagaimana dengan jenis masalah penelitian? Setidak-tidaknya dalam riset itu dibedakan menjadi 3, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Ketiganya ini baik, tinggal tergantung oleh tujuannya. Sobat My ITS Learning, kita coba kalau permasalahan deskriptif. Kalau permasalahan deskriptif itu jadi penyelesaiannya nanti terbayang akan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan atau menggambarkan variabel-variabel tersebut itu menjadi sesuatu gambaran atau visualisasi dari permasalahan penelitiannya. Contohnya seperti ini, Sobat My ITS Learning. Misalnya seberapa tinggi minat baca dan lama belajar per hari di Indonesia, maka di sini nanti pasti dalam analisisnya menyampaikan atau menceritakan tentang bagaimana minat baca dan lama belajar per hari siswa di Indonesia.
Atau juga bisa bagaimana gambaran efektivitas model pembelajaran online di masa pandemi, maka berarti nanti akan diceritakan di sini tentang bagaimana mengukur efektivitasnya. Juga misalnya bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Apakah menjadi biayanya lebih mahal dan sebagainya, maka nanti dijabarkan, dideskripsikan hasil penelitian tersebut menjadi suatu permasalahan atau jawaban-jawaban yang deskriptif sehingga namanya adalah permasalahan deskriptif. Nah, kemudian yang berikutnya Sobat MITS Learning adalah masalah yang komparatif. Bagaimana yang komparatif? Dari kata-kata komparasi berarti pasti membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih dari lokasi satu ke lokasi yang lain, atau beberapa hal yang metode A sama metode B diperbandingkan tidak apa-apa. Yang penting mengkomparasi antara dua hal. Juga kadang-kadang bisa sampai dengan dua hal lebih. Ya. Contohnya, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid sekolah A dan sekolah B? Berarti ini pasti nanti melakukan komparasi. Apakah yang satu lebih tinggi atau yang satu lebih rendah dari yang lainnya. Misalnya lagi, apakah pemahaman terhadap materi belajar berbeda antara kelas tatap muka offline dengan kelas online? Berarti nanti akan dibandingkan atau dikomparasi antara kelas tatap muka dengan kelas online. Juga bisa misalnya bagaimana tingkat perbedaan tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten A dan B dalam hal pelayanan kesehatan. Berarti nanti di sini akan dibandingkan Kabupaten A dan Kabupaten B secara lokasi, tetapi konteksnya adalah dalam pelayanan kesehatan. Nah, Sobat MITS Learning, kemudian yang ketiga adalah permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif itu berarti bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sehingga ada setidak-tidaknya tiga hubungan, simetris, kausal, dan resiprokal. Biasanya yang digunakan adalah kausal dan resiprokal. Kalau yang simetris itu dihindari di dalam penelitian. Mengapa dihindari? Begini Sobat MITS Learning, karena hubungan keduanya itu seringkali munculnya karena ada indikasi sama saja. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada hubungan antara kecemasan dengan lari pagi. Kalau lari pagi mengeluarkan keringat, kalau kecemasan juga mengeluarkan keringat. Lalu dalam kecemasan yang sama atau dalam indikasi yang sama itu dihubungkan antara kecemasan dan lari pagi. Ini adalah hubungannya simetris karena ada faktor yang sama. Adakah hubungan antara jumlah burung bango mati di Afrika dengan jumlah penumpang pesawat terbang di Jakarta? Karena sama-sama indikasinya meningkat, tetapi antara jumlah burung bango di Afrika dan jumlah penumpang pesawat terbang di Jakarta itu sebetulnya hubungannya karena lebih banyak ke simetris saja gitu. Jadi kalau dihubungkan maka ini sebetulnya tidak terlalu baik nanti ketika diangkat menjadi suatu permasalahan penelitian. Nah, kalau hubungan kausal di sini pada umumnya adalah yang satu bisa sebagai variabel yang dipengaruhi, yang satu variabel yang mempengaruhi, atau dengan istilah lain biasanya variabel independen dan dependen. Nah, kalau dengan hubungan sebab akibat atau kecenderungan ini, maka di sini disarankan banyak peneliti-peneliti yang mengambil hubungan-hubungannya itu yang sifatnya kausal. Jadi misalnya, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Jadi di sini masih ada bentuk-bentuk jawaban yang ingin diketahui pendidikan apa yang mungkin akan bagus, efektif untuk mempengaruhi prestasi belajar anak. Pendidikan orang tua variabel independen dan prestasi sebagai variabel dependen. Lalu seberapa besar pengaruh kepemimpinan nasional terhadap perilaku masyarakat? Jadi perilaku masyarakat itu dipengaruhi oleh bagaimana sikap kepemimpinan nasional dari wilayah yang diambil sebagai objek penelitian. Atau seberapa besar pengaruh kurikulum media pendidikan dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan. Berarti nanti kurikulum, media pendidikan, dan kualitas sebagai variabel yang diasumsikan atau dianggap berpengaruh terhadap kualitas SDM. Nah, Sobat MITS Learning, selain itu kita juga bisa menggunakan yang hubungan resiprokal. Kalau hubungan resiprokal berarti adalah hubungan yang sifatnya timbal balik atau bolak-balik. Bisa Y, bisa X, bisa X, bisa Y. Jadi hubungannya adalah interaktif yang saling mempengaruhi. Di sini kadang-kadang variabel independen dan dependennya itu bisa saling berganti.
Contohnya hubungan antara motivasi dan prestasi. Dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tapi sebetulnya prestasi juga berpengaruh terhadap atau mempengaruhi motivasi. Juga misalnya hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Mana yang lebih dulu? Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, tapi kaya pun juga bisa meningkatkan kecerdasan karena mungkin gizinya terpenuhi. Nah, demikian Sobat My ITS Learning tentang beberapa hubungan dalam permasalahan. Nah, sehingga ketika kita mau merumuskan masalah, maka harus ada kriteria masalah yang baik. Jadi kriteria masalah yang baik itu pertama harus jelas, tidak ambiguitas, jadi tidak terlalu besar sehingga nanti bisa kita laksanakan atau kita kerjakan, tepat sasaran, fokus, paling mudah dengan kalimat tanya. Jika memungkinkan, buat kalimat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kalau bisa tidak apa-apa gitu ya. Jadi intinya ekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih. Sobat My ITS Learning, contoh perumusan masalah yang baik. Pertama, harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalaupun memang hanya satu yang diangkat, berarti harus menceritakan untuk tujuan deskriptif. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya, apakah variabel A terkait dengan variabel B? Apakah motivasi belajar berhubungan dengan hasil belajar? Maka di sini adalah dua variabelnya terlihat dan mempertanyakan masalah apa juga jelas. Kriteria yang lain sebagai suatu masalah yang baik seperti apa? Yaitu tadi secara jelas dan tidak ambigu. Tidak ambigu itu tidak terlalu besar. Nah, bisa menggunakan prinsip 5W 1H. Ya. Misalnya apa? Misalnya menggunakan why, mengapa terjadi perkelahian antar remaja dua kampung? Berarti di sini nanti pasti secara implisit adalah merupakan sesuatu permasalahan yang deskriptif. Kemudian menceritakan nanti faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perkelahian antar remaja. Lalu juga bisa apa penyebab minat studi lanjut S1 rendah di daerah 3T? Maka kemudian kita akan mencari responden di daerah 3T dan kemudian memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga kemudian kita vote-nya bisa terjawab di dalam penelitian kita. Lalu bagaimana contoh yang how? Bagaimana perbandingan prestasi belajar antara kelas offline dan online? Mungkin di masa pandemi itu ada ketertarikan untuk membandingkan prestasi antara seseorang atau pelajar yang menggunakan offline dan ada yang menggunakan online. Nah, itulah beberapa kriteria-kriteria perumusan yang baik. Nah, contoh yang lain ini harus dirumuskan dengan cara tertentu dan menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Dan ini akan menjadi lebih jelas. Misalnya, kita sudah merujuk bagaimana korelasi antara indeks prestasi mahasiswa terhadap minat studi lanjut. Kalau tadi hanya dikatakan apakah ada hubungannya, tetapi kalau di sini sudah tersirat akan menentukan tersirat dan tersurat ada nanti menggunakan teknik statistik yang berupa korelasi. Berarti nanti metode statistiknya adalah menggunakan korelasi. Contoh yang lain misalnya bagaimana pemodelan antara minat studi lanjut dengan keberhasilan studi, berarti di sini menyiratkan adanya pengujian empiris yaitu membuat satu model. Model yang dibuat apakah model regresi? Bagaimanakah cara pengujian hipotesisnya? Nanti akan di sesi-sesi berikutnya akan kita bicarakan. Sobat My ITS Learning, sebagai ringkasan, sekali lagi bahwasanya proses penelitian itu dimulai suatu masalah, kita sepakat. Jadi mendefinisikan masalah adalah langkah yang sangat penting dan krusial. Ini sudah kita sepakati sejak sesi yang lalu. Jadi cara menuliskannya, ketika pada sesi yang lalu sudah saya minta untuk mulai mendefine problem yang kira-kira Anda itu berminat untuk dilanjutkan menjadi suatu penelitian, sekarang coba susun permasalahan penelitian nanti dengan kalimat-kalimat seperti dalam contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi. Nah, tantangannya berarti karena sudah mendapat ide atau topik penelitian, susun suatu pernyataan masalah penelitian, tulislah pada bab 1 biasanya diberi label pendahuluan, lalu lengkapi dengan latar belakang masalah, mengapa tertarik dengan topik tersebut, mengapa mengangkat masalah tersebut, lalu tuliskan rumusan masalahan penelitiannya, lengkapi juga dengan tujuannya, dan kalau perlu ditambah dengan manfaat penelitian. Selamat mencoba.
Nanti ke depan kita akan berbicara tentang bagaimana menyusun tinjauan pustaka. Oleh karena itu, Sobat My ITS Learning, cukup sesi pada kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dan semoga kita bisa bertemu pada sesi berikutnya untuk membahas tentang bagaimana cara menulis tinjauan pustaka. Salam.